Jangan di-skip dulu, ada kisah menarik tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan matahari dan membelah bulan. Pada zaman jahiliyah, terdapat seorang raja bernama Raja Habib ibnu Malik di kota Syam. Orang Arab memberinya gelar Raihanah Quraisyin. Raja Habib saat itu masih menyembah patung dan memiliki putri yang cacat di bagian kaki, tangan dan matanya pun buta. Pada suatu hari Raja Habib bersama pasukannya berjumlah 12.000 orang singgah di Atbah, yakni suatu tempat di dekat Makkah. Datanglah Abu Jahal beserta pengikutnya untuk memberikan berbagai hadiah kepada Raja Habib. Setelah itu Abu Jahal dipersilahkan duduk di sebelah kanan Raja Habib. "Wahai Abu Jahal, katakan kepadaku tentang Muhammad," kata Raja Habib yang sudah lama mendengar nama Muhammad. "Sebenarnya kami telah mengenal Muhammad itu sejak dia kecil, orangnya sungguh amanah dan setiap perkataannya benar. Namun sejak umur Muhammad meningkat 40 tahun, dia telah berani mencela Tuhan kita dan dia membawa agama baru yang datangnya bukan dari nenek moyang kita," jelas Abu Jahal. Raja Habib kemudian mengatakan ingin bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Rasulullah beserta Abu Bakar dan Siti Khadijah. Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu terlihat memancarkan cahaya yang suci. "Wahai Muhammad, kamu pun tahu bahwa setiap nabi itu ada mukjizatnya, jadi apakah mukjizat kamu itu?" tanya Raja Habib. "Katakan saja apa yang kamu kehendaki," tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku ingin matahari itu terbenam dan bulan pula hendak turun ke bumi dan kemudian terbelah menjadi dua, setengah bagian bulan itu kemudian masuk di bajumu dan sebagian keluar melalui lengan bajumu yang kanan. Setelah itu bulan hendaklah berkumpul menjadi satu di atas kepalamu dan bersaksi atasmu, kemudian bulan itu kembali ke langit. Sesudah itu hendaklah matahari yang tenggelam muncul kembali," pintanya. "Apakah kamu mau beriman kepadaku setelah aku melakukan segala apa yang kamu kehendaki?" tanya Rasulullah. "Ya, aku akan beriman kepadamu setelah kamu dapat membuktikan segala isi hatiku," janjinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar lalu pergi mendaki gunung Abi Kubais, kemudian baginda mengerjakan salat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa maka turunlah malaikat Jibril bersama 12.000 malaikat yang memegang panah di tangan mereka. "Wahai kekasihku, janganlah kamu takut dan bersusah hati. Aku senantiasa bersamamu, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan matahari, bulan, malam dan siang. Sesungguhnya Raja Habib itu mempunyai seorang putri yang tidak mempunyai kedua tangan, kedua kaki dan tidak mempunyai kedua mata. Katakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kedua tangannya, kedua kakinya dan kedua matanya," ujar malaikat Jibril. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari gunung Abi Kubais dengan rasa tenang. Dengan disaksikan Raja Habib, matahari mulai berlari cepat tenggelam dan hari pun menjadi gelap gulita. Setelah bulan meninggi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan 2 jarinya untuk membelah bulan itu. Semua permintaan Raja Habib akhirnya dapat dipenuhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Muhammad, aku masih ada satu syarat lagi," kata Raja Habib. Belum sempat Raja Habib berkata maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyautinya bahwa Raja Habib ini mempunyai seorang putri yang tidak mempunyai 2 tangan, 2 kaki dan 2 mata. "Maka ketahuilah olehmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kedua tangan, kedua kaki dan kedua mata putrimu," sabda Rasulullah. Mendengar penuturan itu, Raja Habib langsung menyatakan keislamannya, lantas diikuti oleh seluruh pasukannya. Setelah Raja Habib pulang ke kerajaannya, ia berdecak kagum karena mendapati putrinya dalam kondisi sempurna. Putrinya yang semula cacat maka saat itu juga bisa sembuh total seperti sedia kala. Itulah mukjizat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, kita punya kewajiban menjadi teladan untuk sesuatu yang indah dan baik yang teladannya bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat kita patut meneladani Rasul. Sebagai syahidan, kita harus menampilkan yang terbaik karena menjadi teladan umat yang lain. Jika video ini muncul di beranda kalian, dan kalian merasa terhibur, jangan lupa like, follow, dan share